Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita penikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Bapak Muhammad Jais SPD MPD, yang terhormat ibu-ibu yang telah hadir pada sosialisasi hari ini, yang terhormat KKN yang telah membantu mensukseskan acara kami pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Otelia. Di sini saya akan memberikan materi yang berjudul tentang nutrisi dan gizi seimbang bagi keluarga. Jadi materi pembahasan yang pertama ini kan gizi seimbang. Di dalam gizi seimbang ini ada pengertian dan prinsipnya. Nah, di mana Bu yang kita ketahui kan gizi seimbang itu adalah susunan makanan di mana seperti yang ada di gambar, di dalam piring tersebut ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Di dalam piring tersebut ada karbohidrat dan juga sayuran. Di dalam gizi seimbang ini kami mempunyai 5 prinsip ya Ibu-ibu. Yang pertama itu ada keanekaragaman, yang kedua ada aktivitas fisik, yang ketiga ada kebersihan diri, yang keempat ada konsumsi beragam makanan, dan yang kelima ada keseimbangan makanan dan energi. Nah, berdasarkan pengertian dan juga prinsip dari kelompok makanan berdasarkan gizi, ada 4, yaitu yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada lemak, dan yang keempat ada vitamin dan mineral. Oke, masuk kepada karbohidrat. Di mana karbohidrat ini sangat penting bagi tubuh kita Ibu-ibu, karena karbohidrat ini adalah sumber energi yang paling penting untuk tubuh kita. Ini seperti yang kita makan sehari-hari seperti nasi ya Ibu-ibu. Terus ada roti, ada kentang dan juga lain-lainnya. Dan yang kedua masuk kepada materi protein, di mana protein ini dibagi menjadi 2, yaitu protein nabati dan juga hewani. Di mana protein nabati ini biasanya dari sayur-sayuran dan protein hewani ini dari hewan. Contohnya itu kalau yang hewani ada daging, ikan, telur dan juga susu. Dan nabati ini dari kacang-kacangan, tahu dan tempe. Nah, yang ketiga lemak. Seperti yang kita dengar lah, di mana lemak itu pasti pandangan kita buruk kan Ibu-ibu. Lemak itu misalnya pasti kita berpikirnya lemak itu membuat kita gemuk ya kan Ibu-ibu. Nah, jadi sebenarnya lemak ini sangat penting bagi tubuh kita, tapi kita konsumsinya jangan sangat berlebihan. Jadi sesuai porsi atau secukupnya saja. Karena cadangan energi yang baik, karena cadangan energi dapat membantu penyerapan vitamin dalam tubuh kita. Nah, jadi lemak ini dibagi menjadi 2 dulu. Ada lemak jenuh dan juga lemak tidak jenuh. Di mana lemak jenuh ini dia adalah lemak jahat, dan lemak tidak jenuh ini adalah lemak baik. Yang dimana lemak baik ini merupakan
sebagai pemberi materi. Materi tentang kesehatan selanjutnya itu ada, setelah kita tahu tadi ada pengertian gizi seimbang, ada prinsip dan juga kelompok makanan itu berdasarkan gizi-gizinya. Kita itu nanti akan mengetahui dalam gizi seimbang berdasarkan usia. Pastinya setiap usia kelompok usia itu gizi seimbang yang diberikan itu tentunya berbeda. Bisa dilihat kalau kebutuhan gizi berdasarkan usia itu kami kelompokkan menjadi 4 ibu. Yang pertama itu anak-anak umur usia 2 sampai 12 tahun. Yang kedua itu ada remaja 12 sampai 18 tahun. Ketiga dewasa 19 sampai 64 tahun. Dan ketiga itu usia 65 ke atas. Nah, kelompok usia yang pertama itu anak-anak dari usia 2 sampai 12 tahun. Nah, kalau yang kita tahu kalau anak-anak itu lebih cenderung lemah atau mudah terkena penyakit atau mudah capek juga anak-anak itu. Nah, di anak-anak ini kita tuh membentuk atau memberikan energi dan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak mereka. Nah, kalau untuk anak-anak itu protein, kalsium dan nutrisi sangat penting. Kalau protein itu seperti yang tadi dari tahu, ada daging, ikan, dan dari sayur juga ada. Nah, contoh yang paling sederhananya yang dimakan protein dari ikan. Kalau di rumah pasti ada ibu-ibu yang keluarganya atau anaknya tidak suka makan ikan. Ada ibu-ibu. Pasti banyak alasannya kalau tidak suka makan ikan. Padahal Indonesia ini termasuk penghasil ikan terbanyak di dunia karena laut kita luas. Kenapa kita bisa kalah dari Jepang yang lautnya sedikit, padahal itu kita lebih banyak. Nah, itu harus kita ubah di dalam keluarga kita untuk konsumsi ikan. Dari saya pribadi, saya mungkin 5 kali dalam seminggu makan ikan. Karena itu memang bagus untuk diri kekuatan tubuh kita. Ikan protein dalam ikan juga untuk mencerdas otak pada anak. Apalagi anak usia 2-12 tahun itu ada juga vitamin-vitamin yang ada proteinnya. Itu juga bagus diberikan kepada anak-anak. Selanjutnya itu ada kelompok usia remaja 12-18 tahun. Nah, kalau remaja ini permasalahannya apa nih kira-kira? Sudah mulai malas makan, dan mulai ya banyak jajan sana kemari. Nggak tahu lagi gimana cara memberikan gizinya tadi. Nih remaja ini paling sulit nih, paling sulit. Nah, tetapi minum kopi, nongkrong-nongkrong itu remaja. Sulit sekali untuk memberikan gizi seimbang tadi. Nah, di remaja ini juga
ini kita lebih mempertahankan gizi seimbang kita untuk kesehatan secara keseluruhan, asupan serat, pencernaan yang sehat, dan protein lain. Protein untuk menjaga otot. Nah, kalau dari warna ini pasti masalah otot atau urat itu pasti masalah lain kan. Lebih diseimbangkan dengan olahraga juga. Kelompok yang terakhir itu ada lansia. Lansia itu dari umur 65 tahun ke atas. Nah, lansia itu cenderung memerlukan lebih sedikit kalori karena udah sedikit gerak. Nah, pertama alasan kami memilih budidaya jambu biji karena jambu biji ini memiliki energi dan gizi yang seimbang. Nah, di dalam jambu biji ini juga mengandung seperti serat, vitamin C, juga kalsium, dan vitamin A dan E. Nah, yang kedua alasan kami memilih jambu biji karena itu juga merupakan salah satu tanaman yang mudah dibudidayakan, dan yang ketiga itu merupakan cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada ibu dulu, apakah ibu tahu tentang budidaya jambu biji? Apakah ibu tahu? Kita remaja. Oh iya, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian budidaya jambu biji. Nah, budidaya jambu biji adalah proses menumbuhkan pohon jambu biji secara komersial untuk tujuannya memanen dan menjual buahnya. Nah, di sini alangkah baiknya kita sebenarnya budidaya tanaman jambu biji ini bisa dilakukan di berbagai iklim dan kondisi tanah. Namun sebaiknya kita harus melakukannya itu di iklim yang kemarau yang panjang untuk hasil panen buah yang optimal. Nah, ada beberapa prosesnya budidaya jambu biji yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah lahan. Nah, lahan itu kita harus lahan yang subur. Di mana lahan yang subur ini yaitu memberikan akses yang cukup baik untuk air. Dan yang kedua itu kita harus melihat bibit jambu. Nah, bibit jambu yang berkualitas. Nah, ini merupakan kunci dalam suksesnya berbudidaya dalam tanaman jambu biji. Dan yang ketiga itu harus perawatan. Nah, perawatan ini mencakup seperti pemangkasan, dan perawatan ini juga harus dilakukan secara berkala untuk menghasilkan buah yang optimal juga. Bahan dalam budidaya jambu biji yaitu pertama bibit jambu biji. Nah, bibit jambu biji ini kita harus memilih bibit jambu biji yang berkualitas. Apa yang berkualitas itu? Yaitu pastinya dalam kondisi yang baik, berakar sehat, dan sesuai dengan lahan yang ditanami. Yang kedua itu lahan yang subur. Nah, lahan yang subur yang tadi yang saya katakan bahwa lahan yang subur itu nggak harus lahan yang luas, tapi juga kita bisa
Jaga Jalan Riau Ibu. Di sana tetangga saya pernah mengajak saya untuk umumnya gitu. Jadi saya membantu para karyawan KPK untuk memangkas jagung biji tersebut. Jadi di situ kita memangkas pucuk-pucuknya. Kenapa? Agar itu tidak membawa hama ataupun hewan-hewan serangga lainnya. Jadi setelah kita melakukan pemangkasan, setelah ada buahnya, itu masih muti. Biasanya itu dalam satu angka itu ada 5 buah atau 4 buah. Itu juga harus kita potong, harus kita buang. Iya Bu, jadi buahnya itu harus kita buang minimal itu 3 dari 4 buah, dari 5 buah atau 3. Pokoknya tidak bisa 5 buah kita buang 3, jadi sisanya 2. Jadi bisa dilihat ya. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu nih pengen jambu, order saya. Ada keranjang kuningnya di Shopee. Jadi setelah kita melakukan pemangkasan, setelah kita buang juga buah-buahnya, baru kita melakukan pembungkusan. Nah pembungkusan ini ada 2, satu dengan kertas, satu dengan plastik. Karena kalau misalkan kertas aja, tidak. Kalau dengan plastik saja, kalau hujan airnya meredam. Jadi harus dengan berbeda dan plastiknya itu harus dibocorin, harus digunting bagian bawahnya. Ibu-ibu di sini kayaknya sudah paham banget ya. Di sini saya juga masih mempelajari. Jadi kita harus pengendalian hama. Karena kalau di sini kalau misalnya kita tidak mengendalikan hama atau tidak membuang hama-hamanya pasti nggak jadi. Gitu. Kita harus mengetahui pupuknya. Sebelumnya saya juga kurang paham tentang pupuknya, belum pernah nanya ke kakek atau ke pakaknya. Baru terakhir adalah pemanengan. Di saat sudah matang, dia itu akan berwarna, jadi lebih putih, nggak hijau pekat banget. Jadi setelah dia udah putih, kita akan mengungkitnya. Dan mungkin ini tidak langsung ditarik kayak gitu. Kita harus mengungkitnya itu ada tangkainya. Karena kalau misalnya tangkainya nggak itu, dia juga akan busuk. Gitu. Selanjutnya, kalau yang bisa gunting atau bisa langsung dipetik, cuma itu harus sama tangkainya dipetik. Gitu. Yang lebih cepat pakai gunting. Di sini saya dan rekan saya sudah menyiapkan video penyampaian video. Sebenarnya videonya bisa sampai di penulipan, cuma kalau mutiknya pasti kita semuanya udah paham gitu. Jadi kita cuma menunjukkan video di bagian penyampaian mimiknya saya.
Waalaikumsalam. Saya Muhammad Aga akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang perkandangan. Jadi ibu udah tahu tentang perkandangan? Belum. Jadi kandang itu merupakan suatu tempat ternak untuk berteduh atau ekonomiah dalam aspek kehidupannya dan sebagai tempat untuk berlindung dari ketidaknyamanan atau ancaman dari hewan buas. Sistem kandang yang tepat untuk ayam adalah sistem intensif karena ayam dipelihara dalam kandang dengan keadaan kebutuhan sudah dipenuhi oleh peternak sehingga ayam tidak perlu bergerak atau aktivitas yang nantinya energi digunakan untuk pertumbuhan atau produksi telur. Selanjutnya kita akan masuk ke ventilasi kandang. Kenapa ventilasi kandang itu penting? Karena ventilasi kandang merupakan peredaran udara keluar masuk ruangan, keadaan sepanjang siang dan malam. Ventilasi dalam kandang berfungsi untuk menurunkan suhu di dalam ruangan. Fungsi lainnya yaitu untuk mengatur pergerakan udara dalam kandang sehingga menurunkan kelembapan dan kadar amonia di dalam kandang. Oke, sekian, terima kasih. Boleh. Sama kayak ikan itu lah.